Shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah penutup PLS dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita mengagungkan segala kebaikan-Nya dengan memuji Tuhan dari KJ nomor 337, bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi meraka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan rekan-rekan semua. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur bersama, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 167, bait 1 dan 2, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegap. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anakku yang terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Rekan-rekan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan saat ini kami rindu untuk mendengar sapaan sabdamu. Dan tolonglah dengan roh yang daripadamu, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan yang hendak dinyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu sahabat P4. Sahabat merupakan sebuah akronim dari siswa-siswi hebat, aktif, berani, antusias, dan terampil. Setiap kita senang punya banyak teman dan punya banyak sahabat. Dulu saya orangnya tidak punya banyak teman, tidak punya banyak sahabat. Saya orangnya pemalu, minder, tidak berani. Kalau ngomong bahkan saya gagap. Saya sangat pemalu, saya tidak punya banyak teman. Saya pendiam. Tetapi ketika dalam keadaan seperti itu saya sedih. Saya tidak punya banyak teman dan saya pun sendiri pun pemalu. Tetapi firman Tuhan yang pada saat ini kita dengar tadi, Tuhan mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, betapa luar biasa. Walaupun seandainya kita tidak punya banyak teman ataupun sahabat, Tuhan mau menjadikan kita sebagai rekan, sebagai kawan, sebagai sahabat. Betapa luar biasanya. Bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan sebuah bagian dari tulisan Rasul Paulus yang merupakan
seorang pribadi yang dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saulus namanya yang terlebih dahulu. Saulus adalah seorang pribadi yang dulu suka menyakiti orang, menganiaya pengikut Tuhan Yesus, menyakiti banyak orang. Dan suatu kali ketika Saulus dalam sebuah rencana perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam cahaya yang begitu terang, membutakan dirinya. Dan kemudian suatu saat dia dipulihkan oleh seseorang yang bernama Ananias. Dan bukan hanya itu, kisah perjumpaan itu mengubah kehidupan Paulus. Bahkan Paulus diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat, untuk menjadi alat untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Bayangkan, dulu seorang yang jahat menyakiti pengikut Tuhan Yesus, diminta Tuhan Yesus untuk menjadi kawan sekerja, menjadi sahabat dalam memberitakan firman Tuhan. Dari situ Paulus merenungkan, aku yang dulu hina, aku yang dahulu berdosa, ada orang yang mau bersahabat dengan aku, menjadi rekan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan anugerah, itu merupakan kemurahan Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan yang mau bersahabat dengan manusia ciptaannya. Betapa hal yang luar biasa, merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu, seperti Paulus punya rekan sekerja, di mana Allah mau berinisiatif secara aktif menjadikan Paulus sebagai rekan kerjanya. Betapa luar biasanya. Dan dengan pengalaman itu, Paulus pun mengajak kita untuk turut serta menjadi kawan sekerja Allah, menjadi sahabat-sahabat menghadirkan kebaikan. Sehingga Paulus punya sebuah pengalaman refleksi. Aku mau berbuat baik kepada orang lain. Aku mau mengasihi orang lain karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi aku. Aku mau berani mengasihi orang lain. Aku mau berani bersaksi. Aku mau belajar tampil karena Paulus sudah mengalami kebaikan dari Tuhan terlebih dahulu. Nah, dari dalam pengalaman Saulus tersebut, kita mau berani karena ada orang yang berani di sekeliling kita yang memberikan dukungan. Paulus menjadi pribadi yang hebat, yang berani, terampil, aktif, bersemangat karena ada orang-orang yang di sekelilingnya, karena ada pribadi-pribadi di sekelilingnya yang juga memberikan semangat terus-menerus kepada Paulus. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik kepada Paulus, itu yang mengubahkan kehidupan Paulus menjadi pemberita firman Tuhan, menghadirkan kebaikan, berani bersaksi, berani tampil, menghadirkan kebaikan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada dua orang sahabat, dua orang teman, ya. Si dua orang sahabat ini punya sebuah kerinduan untuk dua-duanya menjadi pelukis. Seorang sahabat berkata kepada sahabatnya, karena kita tidak punya uang, sedangkan kita masing-masing punya sebuah cita-cita ingin menjadi seorang pelukis, saya punya ide. Kamu kan sahabatku, bagaimana kalau kamu kuliah dulu melukis? Kamu kuliah, kamu sekolah, saya bekerja cari uang buat kamu, karena kamu adalah sahabatku. Saya bisa bekerja sebagai pemahat, pengukir kayu. Oleh karena itu, kamu kuliah, saya mau biayai buat kamu, karena kamu adalah sahabatku. Kamu bakal jadi orang hebat. Nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, nanti kita gantian. Saya kuliah, kamu bekerja sebagai pelukis. Dan dengan demikian, dua-duanya dari antara kita bisa menjadi pelukis. Sepakat. Dan setelah salah satu sahabatnya kuliah, sekolah melukis, berhasil, ya, sudah menjadi orang yang hebat, dia mau menyampaikan berita itu kepada sahabatnya supaya gantian, supaya sahabatnya yang belum kuliah, bisa sekolah, dan kemudian dia bekerja. Tetapi ketika sang sahabat yang baru lulus, ya, sekolah melukis itu pulang, datang menjumpai rumah sahabatnya. Ketika dia mau mengetuk pintu, dia lihat, dia mengintip sedikit. Ternyata sahabatnya itu sedang berdoa dengan tangan terlungkup seperti ini. Dan dia berdoa, Tuhan, sebentar lagi sahabatku akan datang. Dia sudah
lulus kuliah dan dia sudah siap menjadi pelukis. Seharusnya sekarang giliran aku sekolah menjadi pelukis. Tetapi karena tanganku yang sudah kaku, karena aku menjadi pemahat, bekerja, tanganku sudah kaku Tuhan, aku sudah tidak bisa lagi menjadi pelukis. Tapi tidak apa-apa Tuhan. Ketika sahabatku menjadi orang yang hebat, aku turut bahagia. Aku turut bahagia, aku turut senang. Karena aku sudah bisa dekat, menghasilkan sahabat yang baik. Ini merupakan pengorbanan aku. Dan ketika sahabatnya itu mendengar bahwa dia menjadi hebat karena pengorbanan dari sahabatnya. Kemudian si sahabatnya yang tadi yang pelukis, dia menggambar satu lukisan, yaitu tulisan tangan terlungkup. Dan kalau kita kemana-mana ke toko buku, kita dapat menjumpai ada lukisan tangan terlungkup atau sebuah pahatan tangan terlungkup seperti ini. Ini merupakan pengorbanan seorang sahabat demi sahabatnya supaya menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat pasti ada orang-orang di sekelilingnya yang hebat, yang memberikan semangat, memberikan keberanian. Setiap kita adalah orang-orang yang hebat. Tapi terlebih dari itu, kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat, menjadi teman bagi teman-teman yang lainnya. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik mengasihi kita. Tuhan yang mau bersahabat dengan kita, maka kita pun dipanggil mau menjadi sahabat-sahabat bagi orang lain. Menjadi kawan, menjadi sahabat. Setiap kita dapat saja ada dalam sebuah keadaan dulunya minder, dulunya pemalu. Tapi kalau kita dapat menjadi sahabat yang senantiasa memberikan semangat, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu berani. Rekan-rekan, supaya bisa menghasilkan orang-orang yang berani, aktif, bersemangat, dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan teman-teman, dibutuhkan sahabat-sahabat yang saling menopang. Orang yang hebat karena lahir dari persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang hebat. Seperti Tuhan yang mau menjadi sahabat buat kita. Kita pun dipanggil menjadi sahabat, menjadi rekan, dan menghasilkan pribadi-pribadi yang luar biasa, yang hebat. Karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Anda pribadi yang hebat. Karena Anda hebat. Karena Tuhan yang telah mengasihimu. Jadilah rekan, jadilah sahabat. Menjadi sahabat-sahabat P4 bagi yang lain. Dan seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu menjadi sahabat, saya ada ingat satu buah lagu, yaitu Tuhan Yesus sahabatku. Saya rindu untuk bernyanyi buat rekan-rekan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat. Dia melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi paling indah segalanya. Penghibur dalam duka, penolong yang setia, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kita punya sahabat yang mengorbankan dirinya. Kita punya sahabat yang luar biasa buat kita. Maka kita pun dipanggil menjadi rekan, menjadi sahabat, membuat orang lain bermakna. Kamu hebat, maka jadilah pribadi yang hebat bagi orang lain, menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pelajaran baru, dan kami pun bersyukur atas PLS yang Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sampai saat ini. Berkati para orang tua, guru dan karyawan senantiasa ada dalam keadaan sehat. Dan Tuhan memberkati sekolah kami pada saat ini menjadi berkat, agar kami pun rindu untuk berkarya dan menjadi berkat di sekolah ini. Di SMPK Penabur 4, Penabur Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah dengan pemutusan dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri.
mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal dan kuasa Roh Kudus kasih karunia dari Tuhan kita beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selesai sudah ibadah penutup PLS kita. Semoga kita semua berani untuk menjadi sahabat P4 yang setia. Tuhan Yesus memberkati.